sukakah atau cintakah kalau hatimu menjadi lembut, kata Nabi. Sukakah kita kalau hati kita itu lembut? Kemudian waktu ketika hajataka, kalau hatinya lembut maka akan menemukan keinginan atau hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Irhamal yatima, supaya hatinya lembut, kata Nabi Muhammad, irhamal yatima, berilah kasih sayang kepada anak yatim, wamsah ra'sahu wa at'imhu, usaplah kepala rambutnya, ya, wa at'imhu, berilah makan, min ta'amika, dari makanan yang kamu makan. Yalin qalbuka, akan lembut hatimu, kata Nabi, wa tudrik hajataka, dan akan tercapai hajat atau keinginan cita-citamu. Rawahu Tabrani an Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menerangkan akan lembut hati seseorang dengan cara memberi kasih sayang kepada anak yatim, dengan cara mengusap rambutnya, memberi makan seperti makanan yang kita makan. Jadi kita makan enak, yatimnya ya makan enak juga. Jadi persis. Maka yalin qalbaka wa tudrika hajataka, akan lembut hatimu dan akan tercapai segala keinginan dan cita-citamu. Menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk menghasilkan, menunaikan hajat, siapa saja yang ingin hajatnya tercapai, caranya melembutkan hati. Berarti kalau hatinya keras, maka tidak termasuk dalam kategori di sini. Irham man fil ard, yarham man fis sama. Kalau kasih sayang diberikan kepada khususnya anak yatim, maka hatinya akan lembut. Begitu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, wa bi sayyi'ati, dan ikutlah segala keburukan itu, al hasanah, dengan kebaikan. Bertakwa kepada Allah itu mastata'tum, sesuai kemampuan maksimal. Wajiban, misalkan saya sholat sunnah belum bisa, cuma bisanya wajibnya doang, nggak apa-apa, ittaqillah haitsuma kunta. Jadi dimanapun berada kita terus bertakwa kepada Allah selepas sholat, sebelum sholat. Kemudian wa'ad bisayyatil hasanah, ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Jadi setiap hari kita berdosa, tapi setiap hari jarang melakukan pahala, jarang sedekah, jarang senyum, jarang membantu orang lain, maka keburukannya nanti tidak bisa dihapus dengan kebaikannya. Kalau itu terus-menerus sampai mati, maka orang ini tekor, pahalanya lebih sedikit daripada kejahatan atau keburukan. Tamhuha, kalau kebaikannya banyak maka akan terhapus. Fakhaliqin nas, semakin banyak orang berbuat baik, itil ma'ruf, dalam hadis sebelumnya itu itil ma'ruf, datangi kebaikan. Ada bantu orang itu bantu orang, ada orang sedekah itu sedekah, kebaikan kita ikuti. Kita pengajian. Fakhaliqin nas, maka kalau seperti itu, maka sebaik-baik akhlak manusia itu bihulukin hasanin, adalah dengan budi pekerti yang baik. Rawahu Tabrani an Abi Dzar, sama dari Imam Tabrani dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ini taqwa khasmatul sayyi'atil hasanah taqwa al-nas,
semakin hasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa la tahqiranna minal ma'ruf. Bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali tahqiranna minal ma'ruf. Jangan mengesampingkan kebaikan syai'an sedikit pun, walau an tufridha min dzalwika fi ina'il mustasqi wa an talqa akhaka, walaupun an tughriko, sekedar menuangkan atau menaruh atau ya menuang dzalwika fi ina, menuangkan air di dalam wadah al-mustaqi di tempat makanan merasa, walaupun sekedar memberikan menuang minuman atau menuang makanan untuk orang lain, kepada orang yang meminta pada kita. Bertakwalah kepada Allah, jangan mengesampingkan setiap kebaikan walaupun sekedar menuang minuman untuk orang yang meminta air kepada kita. Dan seandainya menghadapi engkau kepada saudaramu, walaupun sekedar menuang air atau memberikan makanan kecil, itu kebaikan. Itu bagian dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya lagi panjang. Wa wajhuka ilaihi, dan wajahmu kepada saudaramu itu mumbasitun, dengan wajah yang ketua. Jadi berbuatlah baik walaupun sekedar menuang minuman atau memberi aqua atau memberi kue, dan wajahnya, mukanya mumbasitun, basit, dengan muka yang cerah, senyum, menyenangkan kepada saudara kita. Wa iyyaka wa isbal. Ya. Jadi itu kebaikan-kebaikan yang sederhana, yang sehari-hari, makan air, beli makanan kecil, itu sederhana. Jangan dikesampingkan, jangan dianggap remeh. Ya. Karena itu adalah ma'ruf, dengan muka yang tersenyum, menuang air dan memberi makanan kepada saudara kita. Wa iyyaka, dan takutlah kamu, wa isbalal izar. Ini ada peringatan yang berhubungan dengan baju, atau sekarang ini orang sering namanya celana. Takutlah kamu isbalal izaro, memanjangkan kain celana di bawah mata kaki sampai menyentuh kepada tanah. Di Arab itu kan ada jubah-jubah, janganlah kamu memakai kain sampai nyengser atau ke tanah. Sekarang ini orang-orang pada pakai celana cingkrang, itu sebenarnya di Arab dulu itu pakai kain, nggak ada celana. Malah kita itu celana nggak ada ini. Jadi kalau mau tidak izar, tidak isbal, ya pakailah gamis seperti saya ini. Jadi gamisnya di atas mata kaki. Kalau celana apalagi ketat, cingkrang bisa ya minimal tidak menutupi mata kaki. Bagus sih. Tapi harusnya kain jubah yang dimaksudnya. Kenapa? Wa iyyaka wa isbalal izar, karena pada zaman dulu itu kain susah. Kalau orang pakai kain berlebihan sampai nyengser ke tanah, sementara orang banyak nggak pakai baju, itu namanya kesombongan. Yang dilarang itu sombongnya. Sekarang orang sudah pakai baju, ya jangan cingkrang pelit banget. Ya, tapi tetap di atas mata kaki atau emas. Wa inna isbalal izar, karena sesungguhnya memanjangkan kain minal makhilah. Makhilah, ingat, memanjangkan kain celana di bawah mata kaki itu makhilah adalah kesombongan zaman dulu.
sekarang kalau udah celana cingkrang sombong lagi kok nggak dapat apa-apa. Ini saya ini celana cingkrang sombong lagi lah. Jangan. Sama juga. Yang dilarang sombongnya kok, bukan masalah pakaiannya. Karena Sayyidina Abu Bakar itu saudagar yang kaya raya, dia suka memakai jubah. Nah, jubahnya sampai di bawah mata kaki. Misalnya bagaimana kalau kamu nggak sombong Abu Bakar? Ini berbeda pendapat. Tapi kalau sudah terlanjur cingkrang ya udah biarin apa-apa. Yang panjangnya juga hati-hati kena kain najis. Tapi intinya minal makhilatan, yang memanjangkan kain ini tergolong orang-orang yang menyombongkan atau bangga-banggaan. Ini zaman dulu kalau pakainya panjang itu raja, sultan. Jadi zaman sekarang yang pakaiannya panjang ya belum tentu orang kaya. Wala yuhibbu Allah, dan Allah tidak menyukai yang bangga-banggaan, yang sombong-sombongan. Ayatul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Jadi janganlah berbuat yang berlebihan dalam berpakaian sehingga pakaiannya sampai nyengser ke dalam tanah, ke dalam menyapu tanah, itu enggak boleh. Wala itu Allah tidak dicintai oleh Allah. Yang sederhana saja. Wa in raun samataka, dan orang ada seseorang ya. Wa ayyaraka, dan orang yang menghina, dan orang yang menghinamu ya. Dan orang yang melaknatmu ya. Jadi orang yang wa imruun